Pemirsa Intens Investigasi, tampaknya ada satu kenangan yang mungkin tak akan pernah bisa pudar. Kenangan dari sosok yang begitu dicintai, yang kini telah tiada. Hampir sepekan sudah Empo Alpa pergi untuk selamanya. Namun pasca kepergiannya, ternyata menyisakan luka yang begitu perih, terutama bagi orang terdekatnya. Lantas seperti apa Aji Darmaji alias Idung menceritakan hal ini? Bagaimana pula ia menceritakan soal kesedihan sang buah hati, terutama jelang sepekan hari kepergiannya? Lalu, benarkah pula seperti kabar yang santer beredar, di mana Raffi Ahmad berencana untuk ambil bagian dalam menyekolahkan anak almarhumah? Raffi diam-diam sudah melakukan hal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kepergian komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Empo Alpa, Jumat 15 Agustus 2025 lalu, tentu menyisakan duka yang begitu mendalam, terutama bagi orang terdekatnya, Aji Darmaji atau akrab disapa Idung. Suami almarhumah Empo Alpa bahkan menceritakan, bayang-bayang kenangan bersama sang istri masih begitu melekat, hingga membuatnya belum sanggup untuk masuk ke kamar sang istri. Ia tak ingin luka itu kembali menganga. Saat melihat kenang-kenangan di dalam kamar itu, membuatnya semakin bersedih. Menurutnya kamar itu pun terasa begitu hidup, karena masih banyak barang-barang peninggalan almarhumah. Ada kenangan di setiap sudutnya, seperti beberapa barang peninggalannya yang masih tergantung rapi, seperti contohnya baju kapel. Maka dari itu ia tak sanggup melihatnya. Namun di balik rasa kesedihannya, ia hanya bisa meyakinkan diri bahwa Empo Alpa tidak pernah mati, bahwa ia tetap ada di hati. Mungkin jasadnya saja yang tidak ada, tapi hatinya selamanya akan tetap ada di dalam hatinya. Ya, bukannya nggak berani ya, saya lebih gimana ya, kalau ngelihat kenang-kenangan foto di kamar tuh lebih sedih banget kayak gitu. Kerasa ya? Iya, kerasanya, karena kan masih ada banyak barang empok, ada foto, pokoknya ada kenang-kenangan lah itu di dalam kamar itu gitu. Banyak juga baju-baju yang kita barengan sama, kayak gitu, kavelan, kayak gitu kan ditaruh di, kan kelihatan tuh di dekat apa, di gantung-gantung tuh. Jadi belum bisa gitu, belum sanggup juga gitu, karena buat saya tuh empok nggak pernah mati kayak gitu, tetap ada di hati kayak gitu. Mungkin jasadnya tidak ada, tapi hatinya tetap ada di sini kayak gitu. Meski berat Idung perlahan-lahan mulai mencoba mengikhlaskan. Rencananya ia akan mengumpulkan barang-barang almarhumah yang akan segera disedekahkan. Ia juga bercerita beberapa barang nantinya akan disimpan. Barang-barang yang disimpan itu akan menjadi kenang-kenangan bagi anak-anaknya. Dan selain itu, ia juga bercerita, rencananya ia juga akan membuatkan sebuah kamar khusus, di mana ia akan menempatkan semua barang peninggalan almarhumah di sana, yang mungkin bisa mengembalikan kenangannya akan sosok sang istri agar tetap hidup di dalam hatinya. Itu insya Allah nanti dikumpulin dulu ya kan, pelan-pelan nih yang mana nih yang harus disedekahkan, yang mana yang harus disimpan kayak gitu kan. Maksudnya disimpan itu buat kenang-kenangan empok nanti kan, anak-anaknya masih pada kecil, nih baju mama lu nih almarhum, nih baju almarhum, nih baju almarhum, ini sepatu almarhum gitu. Jadi pengen bikin tuh satu kamar tuh buat barang-barangnya mendiang empok kayak gitu. Dan di tengah duka yang masih amat sangat mendalam, Idung juga menceritakan soal perlahan anak-anaknya mulai bisa menerima kepergian sang ibunda. Di hari kelima pasca kepergian almarhumah kemarin, anak pertamanya sudah terlihat lebih baik.
tidak lemas, dan tidak lagi pingsan. Sementara itu, anak kembar Empok Alpa, Rafa dan Raffi, diceritakan juga terlihat masih kurang sehat. Mungkin hal ini adalah efek dari pemulihan fisik dan batin mereka. Sebuah ikatan batin yang begitu kuat antara anak dengan sang ibu. Ia juga menceritakan, kedekatan mendiang dengan anaknya sangat terlampau dekat. Setiap kali pulang syuting diceritakan Empok Alpa akan memanggil nama putranya. Dan si kembar pun langsung pasti mencari ibu mereka. Selain itu, salah satu dari anak Empok Alpa, Fatah alias Petong, juga diceritakan sempat menanyakan perihal almarhumah ibunya. Idung mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa nanti mereka bisa bertemu dengan di surga karena Mami tidak akan kembali lagi pernah ke dunia. Ya perlahan-lahan udah bisa nerima kayak gitu kan. Kakak juga udah agak mendingan tuh. Untuk hari ini nih nggak lemes, nggak pingsan kayak gitu. Biasa kan tiap hari pingsan. Boboiboy lagi agak kurang sehat kayak gitu. Mungkin masa pemulihan ya, namanya ikatan batin sama orang tua ya kayak gitu. Apalagi kan Empok sama Boboiboy tuh tiap hari tuh kalau pulang syuting buka pintu, Assalamualaikum Boboiboy, Assalamualaikum Boboiboy, langsung teriak tuh Boboiboy. Tahu suara almarhumah, tahu suara maminya. Ya untuk nyari ya pasti nyari. Karena kan pelukan ibu sendiri tuh beda gitu sama pelukan yang susnya kayak gitu. Pelukan ibu sendiri lebih nyaman, mungkin lebih adem ya. Kalau nangis saya tuh dia bisa dipeluk, diusap-usap tuh tidur sih kembar. Ya Petong nanyain, Papa, Mami udah nggak ada ya? Iya. Terus ntar balik lagi kapan Mami? Kita nanti insya Allah ridho kita ketemu deh nanti di sana. Kayak gitu. Mami untuk balik ke dunia lagi udah nggak bisa. Kayak gitu. Kita juga tinggal tunggu panggilannya deh. Tinggal tunggu waktu panggilannya, ketentuan Allah. Kita kapan? Kayak gitu. Jadi kita juga ditunggu sama Mami di sana. Kalau Allah ridho kita tunggu nanti di sana. Gitu. Saya jelasin pelan-pelan kayak gitu. Mungkin sambil dia saya kasih kesibukan mau main silakan deh main daripada bengong kan anak saya kasihan. Setelah dikasih peringatan kayak gitu, Petongnya langsung gimana reaksinya Bang? Diam, langsung kayak matanya merah, memang gitu. Saya juga nggak tega ngeliatnya. Menyinggung kabar yang santer beredar, di mana Raffi Ahmad, sahabat almarhumah Empok Alpa, yang berencana ambil bagian dalam menyekolahkan anak almarhumah. Terkait hal ini, Idung mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menceritakan banyak penawaran yang datang, tapi ia tidak pernah meminta. Ia memegang teguh prinsipnya, jika ada yang menolong, alhamdulillah. Namun sebagai seorang ayah, ia akan tetap berjuang demi anak-anaknya. Ia akan berdiri tegak dan memastikan masa depan buah hatinya tetap cerah. Di sisi lain, saat ditemui awak media terkait niatnya menyekolahkan anak-anak almarhumah Empok Alpa, seperti ini respon Raffi Ahmad. Alhamdulillah kayak gitu, penawaran mah banyak. Ini mobilnya. Geser. Apa gimana nih? Raffi sedikit aja. Mungkin sedikit aja. Mau ngerayain di Anyar. Heboh kepergian Empok Alpa tentu meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Namun, tahukah Anda bahwa ada keistimewaan lain dari kepergian Empok Alpa? Mengapa ia meninggal di hari Jumat yang menurut ajaran Islam dianggap sebagai hari yang istimewa? Lantas, apa kata Ustadz Deri Sulaiman? Dan benarkah selain soal hari, seseorang yang mengalami sakit sebelum meninggal, maka dosanya akan digugurkan? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita.
Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, kepergian selebriti sekaligus komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Empok Alpa, Jumat 15 Agustus 2025 lalu masih menjadi sorotan hingga kini. Bagaimana tidak, dalam ajaran Islam ada keyakinan bahwa seseorang yang wafat di hari Jumat dianggap mendapatkan keistimewaan tersendiri. Namun, benarkah demikian adanya? Penasaran dengan hal tersebut, tim Intens Investigasi akhirnya mendatangi pemuka agama Ustadz Dery Sulaiman untuk menjawab terkait hal ini. Menurutnya, benar memang ada kemuliaan bagi orang yang meninggal di hari Jumat. Tapi dengan satu catatan penting, orang itu harus wafat dalam keadaan beriman. Ustadz Dery juga sempat sedikit menyinggung soal orang yang menderita sakit sebelum meninggal. Menurutnya, seseorang yang sakit sebelum berpulang bisa menggugurkan dosa. Bahkan doanya sangat mustajab. Karena itu terkait meninggalnya Empo Alpa di hari Jumat dan sakitnya sebelum berpulang, Ustadz Dery hanya bisa mendoakan semoga ia bisa berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Orang meninggal di hari Jumat itu semua orang sudah tahu ya bagaimana kemuliaan hari Jumat. Cuman syaratnya orang yang meninggal di Jumat itu mesti meninggal dalam keadaan beriman dan dalam keadaan husnul khotimah, dengan la ilaha illallah, dalam keadaan tidak bermaksiat. Mau meninggal hari Jumat, mau meninggal dalam masjid, tapi kalau dalam keadaan maksiat tetap tidak ada keutamaan ya. Jadi dalam Islam itu kita disuruh berprasangka baik ya kepada semua orang yang sudah meninggal dunia dan tidak bicarakan aibnya dan bicarakan kebaikan-kebaikannya. Jadi kita berharap Empo Alpa dengan berpulangnya beliau dan juga sahabat saya ya, Masya Allah, pernah ke rumah saya juga. Jadi banyaklah cerita dan kebaikan-kebaikan Po Alpa yang saya lihat. Dan mudah-mudahan beliau menjadi salah satu penghuni surga. Amin. Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Penyakit itu menggugurkan dosa. Makanya kita kalau jenguk orang sakit bukan mendoakan, minta doa. Karena orang sakit itu makbul doanya. Dia dekat dengan Allah. Tidak tertusuk duri orang beriman kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Digunjing orang, ditransfer dosa kita ke orang itu. Pahala orang itu kita. Jadi syarat utamanya memang iman itu. Ya, kalau ya apa mudah-mudahan dia waktu dia wafat meninggal dunia ditemani dan ditalkinkan meninggal dengan husnul khatimah, dengan baik, dengan semua kebaikannya. Ya kita hanya bisa berdoa saja. Kita tidak bisa memastikan satu orang itu mati syahid, apakah dia ahli surga atau di neraka. Cuman kita berharap berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa Po Alpa, ya Allah maafkanlah semua khilafnya, terimalah semua amal baiknya, dia orang baik dan kita bersaksi kalau dia orang baik. Saya rasa tidak perlu harus terlalu difikirkan orang itu matinya bagaimana, husnul khatimah kah. Lain halnya soal hari dan sakit yang dideritanya sebelum berpulang. Banyak kabar yang menyebut sakitnya Empok Alpa yang ada hubungannya dengan kejanggalan demi kejanggalan yang sempat diceritakan Aji Darmaji, suami Empok Alpa, bercerita soal rumah kediaman mereka yang sempat muncul hewan tak biasa, yaitu kalajengking dan kelabang merah. Ustadz Dery Sulaiman pun memberi tanggapan dengan kalimatnya yang bijak seperti berikut ini. Di mana-mana ada lah. Di mana-mana ada kalajengking, di mana-mana ada. Ya, kita nggak tahu. Di rumah saya juga pernah ditanam dulu kan. Ya kita tahu lah ada ilmu hitam, ada orang-orang jahat, ada orang-orang hasad. Heboh soal hari meninggalnya Empo Alpa dan kejadian janggal yang sempat dialaminya. Sebelumnya, salah satu rekan sempat bercerita di mana ia merasakan almarhumah seolah memiliki perasaan kuat bahwa ia mengetahui umurnya yang tidak akan lama lagi. Lantas dari mana ia yang mengetahui hal ini? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pedangdut Iis Dahlia mengungkap jika sahabatnya itu sempat seolah mengungkap firasatnya sebelum hari ia berpulang, pasalnya malam itu. Atau di jam-jaman terakhir sebelum Empo Alpa tutup usia. Di balik suaranya sudah mulai hilang, napasnya tersengal. Ia tiba-tiba meminta untuk kutek di kukunya dilepas. Iis mengaku sempat heran, mengapa Empo Alpa begitu ingin membersihkan diri di malam yang larut itu, hingga akhirnya seorang teman mendatangkan tukang kutek ke rumah sakit. Diceritakan lagi oleh Iis soal kuku Empo Alpa yang sudah membiru akibat kemo saat itu. Hal ini juga sempat disadari oleh para pengikutnya di media sosial. Selain minta dilepaskan kutek, segala pernak-pernik lain seperti bulu mata palsu dan alis ikut dilepas, seakan ia ingin meninggalkan dunia dalam keadaan bersih. Taunya ya dari awal, cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan, tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit. Dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi, udah menjalani operasi, karena kan memang terakhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, kansernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, sudah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Gitu, diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi, katanya gitu. Ya jadi malam tuh kayak udah ngerasa udah feeling. Biar natural, mama lapar sembari makan boleh Ya, itu. udah nggak usah. Kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah bagaimana, dia bilang dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya, karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemo. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru-biru. Jadi dia bulu-bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu, Jumat tuh dilepasin. Sampai dia pergi ya udah bersih kondisi badannya, udah nggak ada hal-hal yang nempel. Ngomong tapi udah terpatah-patah karena kan udah ke paru-paru dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.